Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar? Dek Bro, Sehat toh? alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Allah. sehat, sehat, sehat. Lagi apa ini? Biasa merancang pembelajaran. Asik. Nanti kita akan mau masuk ke Mm-mm. pembelajaran kelas animasi. Semoga sehat selalu, tetap Ah, ya. semangat, sukses pokoknya. Amin. Oke. Jangan juga ya, Ya, harus siap. sukses sama-sama sukses. Termotivasi, terinspirasi. Insya Allah. Mbak, gini loh, Mm-mm. aku ke ceritanya iki kan sepertinya lagi apa ya, lagi pada sibuk dengan CGP itu loh, Mbak. Nah, aku itu tertarik Ya, meh ikut CGP. Itu nek mm-mm. menurut jenengan itu gimana? Luar biasa, saya support sepenuhnya. Jadi apa yang bisa saya bantu nanti, Mm-mm. insya Allah bersedia untuk mensupport sepenuhnya lah. Pokoknya kalau bisa penjenengan ikut, ajak Mm-mm. teman-temannya semuanya. Mm-mm. Syukur-syukur semua guru di SMK Negeri 1 Miri ini bisa ikut, baik itu calon guru penggerak ataupun bisa di guru pendampingnya, Mm-mm. gitu. Oh Kalau gitu ya. urusan gitu. Tapi nggak sulit ya Mbak ya. Oh Karena enggak sulit. image teman-teman itu banyak tugas, kemudian sulit bagi waktu dan sebagainya. Nah itu kira-kira Nah, gimana? itu yang perlu saya luruskan. Sebenarnya gini ya, semua semua tugas apapun itu pasti ada resiko ya. Ada Pasti. resiko, ada Mm-mm. konsekuensinya. Tapi sebenarnya kalau kita jalani dengan santai, kita jalani dengan ikhlas itu enggak Mm-mm. ada kok beban yang katanya tugas-tugasnya berat. Kan belum dijalani. Iya. Ternyata kalau sudah dijalani ya Mm-mm. biasa-biasa saja. Mungkin kalau dibandingkan dengan apa itu namanya apa ya yang mau sertifikasi itu apa? Biar PPG. PPG kalau dibandingkan dengan PPG mungkin lebih jauh lebih Mm-mm. lebih berat dengan PPG Gitu gitu. ya. Jadi sebenarnya di calon guru penggerak itu sebenarnya kan apa yang disampaikan di sana itu sudah kita mungkin sudah kita lalui kok, sudah kita Sebenarnya. lakukan selama kita mengajar. Cuman kan Mm-mm. justru dengan adanya ikut CGB itu kita lebih Mm-mm. dikuatkan gitu loh, Mm-mm. lebih dikuatkan. Mm-mm. Apalagi nanti kalau pada saat lokakarya itu kita ketemu dengan guru-guru lain di Mm-mm. Iya, kabupaten itu betul. isinya itu Heeh. pokoknya Relasinya senang-senang tambah iya banyak ya. betul senang-senang isinya senang-senang ya Mm-mm. kita dimotivasi Mm-mm. kita ada ice breaking dan sebagainya dan Mm-mm. itu nanti kan bisa diterapkan dalam pembelajaran kita gitu. Terus ini Mbak, kalau misalnya TGP itu sebenarnya nanti ada kaitannya nggak sih dengan misalnya apa namanya penanganan siswa ketika kita mengalami pembelajaran di kelas itu kira-kira Oh gimana sih Mbak? ada pasti ada karena di modul calon guru penggerak itu Mm-mm. kan ada pembelajaran gini, ada yang namanya budaya positif. Mm-mm. Budaya positif Mm-mm. itu kan bagaimana kita mengkondisikan siswa kita Mm-mm. agar memiliki budaya yang Mm-mm. baik. Mm-mm. Kemudian nanti ada apa namanya, di situ ada Diferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Mm-mm. di situ nanti kita kan akan memberikan pembelajaran terhadap siswa Mm-mm. sesuai dengan passionnya masing-masing. Oh Jadi gitu di ya. situ kan ada tipe, ada Mm-mm. visual, ada tipe audio, ada Mm-mm. kinestetik. Lah, kita Betul, itu betul. berusaha untuk memenuhi kesenangan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Di situ Mm-mm. juga kita nanti akan diberikan pembelajaran tentang sosial emosional. Mm-mm. Bagaimana Itu penting sekali itu ya. memberikan pembelajaran kepada siswa pada saat mereka itu memang benar-benar siap dan dalam Iya, kondisi yang senang, tidak tertekan. Banyak iya. lagi, masih banyak lagi di Oke, sana. oke, Pokoknya oke, intinya siap. ternyata apa yang saya lalui selama ini itu Heeh. sangat bermanfaat sekali Iya, di dalam benar, benar, benar. pembelajaran Iya, gitu. Jadi oke. monggo ikut saja. Saya support sepenuhnya pokoknya. Saya bersedia untuk ini mensupport lah paling enggak ya. Ya, Kita bisa oke. sharing nanti Siap. kalau ada Mm-mm. kendala-kendala. Jadi kita bisa saling Mm. sharing. Terima kasih. Kenapa saya kok tadi kok tanya apakah CGP itu juga nantinya dalam apa namanya proses CGP kita mengikuti CGP selama berbulan-bulan ya. Mm-mm. eh, Apakah nanti bisa terkait dengan ketika kita menangani apa Mm-mm. masalah Mm-mm. pembelajaran di kelas atau di Mm-mm. sekolah itu tadi kan saya sempat tanya itu loh karena Mm-mm. kan di apa di pembelajaran saya itu ternyata ya memang ada kendala gitu ada Mm-mm. masalah gitu loh Iya. Mbak jadi kan semoga ini nanti juga bisa
mendukung dalam menyelesaikan masalah. Ya, betul sekali. Jadi ada pasti kita akan diberikan modul, kemudian nanti kita akan dibimbing oleh Mm-mm. guru pendamping, ada fasilitator, ada instruktur. Jadi Mm-mm. mereka akan mengarahkan kita Mm-mm. bagaimana kita menyelesaikan permasalahan Mm-mm. tanpa menimbulkan masalah baru Nah, ya, iya, seperti slogannya apa itu Pegade namanya ya, Pegadaian ya, betul sekali. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Soalnya ketika di pembelajaran saya itu gini Mbak, tak cerita ya Ya, Mbak ya. boleh Ini boleh. loh. Ketika di pembelajaran saya itu beberapa siswa itu tidak mengerjakan tugas di Google Classroom Mbak. Oh gitu. Gitu. eh Apa ya? Alasannya banyak sih. Ya karena Mm-mm. malas lah. Mm-mm. Saya pernah bertanya itu alasannya malas. Mm-mm. Terus alasannya apa? Main game. Mm-mm. Kemudian ada lagi yang ini loh Mbak sampai apa namanya ironis sekali loh ketika alasannya itu adalah apa ikut bekerja gitu Mm-mm. sehingga tidak ada waktu untuk apa namanya mengerjakan tugas. Tugas. Nah itu Itu Mbak jadi permasalahannya oh, itu oh ya loh. permasalahan rata-rata seperti itu ya di Mm-mm. apa pada saat pembelajaran jarak Online jauh iya pakai benar sekali. virtual seperti itu ya itulah Mm-mm. memang kendalanya lah. Terus apa yang diharapkan Bu Yuli ya ketika Mm-mm. nanti Mm-mm. kita dari pembicaraan Mm-mm. ini kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dari Bu Yuli? Ya pastinya ketika kita nanti apa ngobrol, diskusi, sharing gitu ya Mbak Ya. ya. Kalau keinginan saya yang jelas pasti saya ingin dapat solusi lah Mbak. Ya ingin dapat jalan keluar, ingin mendapat solusi. eh, Bahkan mungkin saran-saran dari jenengan, masukan-masukan dari jenengan, sehingga nanti bisa di apa gunakan untuk memperbaiki pembelajaran siswa ke depannya Oh gitu. begitu. Jadi intinya Bu Yuli ini ada masalah Mm-mm, di berkaitan dengan kelas. tugas-tugas di Iya, nggak classroom. dikerjakan Ya, sama siswa. oke. Tuh. Jadi apa? Mungkin selama ini Bu Yuli kan sudah berusaha, gitu. Mm-mm, Eh, mm-mm, kalau mm-mm. saya dengar dari ceritanya Bu tadi sudah berusaha. Nah, terus kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli selama ini dalam menangani permasalahan yang Siswa penyelesaian ya. hadapi itu Iya. apa? Pertama kali kan ya pasti saya identifikasi, oh beberapa siswa tidak mengerjakan ini, begitu Mbak, Mm-mm, siapa saja gitu ternyata mm-mm. loh, ya Allah, ya ya di pembelajaran online memang mungkin tidak saya saja nggih Mbak nggih, mungkin hampir Betul. semua Bapak Ibu guru mengalami seperti itu gitu loh. Heeh. Tapi ketika yang alami itu saya sendiri gitu kan. Saya mencoba yang pertama itu adalah saya bertanya dulu Mbak, Ya, oke. kenapa gitu loh. Kok tidak mengerjakan tugas itu apa alasannya? Tadi Mm-mm. saya sudah menyampaikan beberapa alasan. Eh, ya ya apa namanya itu alasan mereka yang realistis sebenarnya ya karena memang Mm-mm. kondisinya fakta seperti itu gitu. Kemudian saya mencoba untuk apa namanya ya menasihatilah ya Mbak ya, kemudian memotivasi mereka, kemudian memberikan masukan-masukan. Eh, Kemudian saya sebenarnya juga sudah merangkul mereka lah Mbak, bagaimana caranya biar mereka itu tetap semangat dan mau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka yang tertinggal. Itu berarti sudah ada upaya yang Oh dilakukan oleh sudah Bu Mbak, Yuli ya. sudah, Nah, sebenarnya terus sudah. mungkin ada alasan-alasan yang mendasar kenapa kok mereka sampai tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Apakah memang tugas-tugas itu baru sekali itu tidak mengerjakan atau sering? Apakah juga ada upaya dari Bu Yuli untuk bertanya apakah anak ini kalau dari pembelajaran yang lain seperti apa? Itu apakah sudah ada upaya seperti itu? Oh iya Mbak, mungkin kalau siswa saya itu mungkin kalau hanya sekali tidak mengerjakan itu saya menganggap masih wajar begitu ya Mbak ya. Makanya yang saya sampaikan saya sampai ceritakan ya dengan itu kan karena beberapa kali tidak mengerjakan. Lah itu kan sudah pasti masalah kan Mbak. Kalau mungkin hanya sekali gitu, oh mungkin dia lupa, hilaf, sudahlah. Ya, tapi kan ini beberapa kali. Jadi ini bagi saya adalah sebuah masalah gitu. Kemudian saya juga sudah
apa namanya konfirmasi ke bapak ibu guru yang lain yang mengajar di kelas yang sama gitu Mbak. Tapi ternyata mereka ya menjawab sama gitu. Ya berarti memang Di pelajaran eh, lain pun mereka juga seperti sama itu ya kok. gitu. Apa permasalahannya dan kondisinya itu sama bahwa anak tersebut itu Mm-mm, memang sering tidak mengerjakan. betul. Iya. Nah, ketika penyederhanaannya tanya alasannya apa? Yang pertama itu malas. Mm-mm. Dia males gitu kan. Mungkin kondisinya sudah terlalu nyaman dengan apa ya lah ngegame lah, HP-nan lah gitu. Sebenarnya sama-sama pegang HP gitu ya Mbak ya, tapi Mm-mm. mereka lebih ke main gitu kan, Mm-mm. main game, main HP gitu daripada untuk mengerjakan apa namanya pekerjaan sekolah. Mm-mm. Padahal sebenarnya pekerjaan apa tugas-tugas yang saya berikan ke siswa itu sebenarnya terjangkau sekali gitu loh. Apa namanya jumlah soal pun juga sangat terjangkau. Saya sudah kondisikan dengan mereka, kemudian materi yang saya sampaikan juga sudah apa namanya Mbak, sudah saya sampaikan dengan cara yang inovatif gitu. Jadi Mm-mm. mereka tidak bosan. Tapi ternyata ya begitu faktanya, itu anak-anak masih juga malas mengerjakan Masih gitu. Ya. mengerjakan. Ada lagi mungkin yang pernah dilakukan Bu Zuli terkait dengan malasnya tadi. Oh gitu ya. Ya, Gini Mbak, yang pasti saya tetap eh apa ya berkolaborasi ya Mbak ya mm-mm. dengan berbagai pihak ya Mbak. Ya. Yang pertama itu dari orang tua. Ya, orang tua. Saya itu sebenarnya punya grup Mbak dengan orang tua. Tapi hanya sebatas memberi informasi gitu saja lah Mbak. Cukup itu saja. Oh, Tuh, gitu. terus kemudian bekerja sama dengan guru mapel yang lain, wali kelasnya, kemudian juga dari BK, bimbingan konseling, Mm-mm. seperti itu Mbak. Nah, menurut Bu Yuli, kira-kira dengan adanya grup dengan orang tua Mhm, tadi, supaya bisa intensif, jadi mhm, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi mhm, orang tua itu juga punya, apa ya, ibaratnya merasa bertanggung jawab mhm, juga, jadi mhm, bukan hanya dari Bu Yuli saja, mhm, tetapi orang tua itu juga diajak, mhm, dirangkul mhm. untuk, apa ya, bersama-sama supaya anaknya itu terkondisi dengan Mhm. baik. Sudahkah selama ini Bu Yuli Nah, itu ketika tadi saya menggali-menggali sering-sering bersama jenengan, mm-mm, sepertinya di situ itu, Mbak. Jadi saya itu dengan orang tua itu ya hanya sebatas komunikasi, memberikan informasi sekolah itu saja. Tapi untuk perkembangan siswa itu sendiri belum ditindaklanjuti dengan intens dan efektif gitu, Mbak. Jadi sepertinya di sinilah ya saya harus membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua. Tuh, itu penting sekali nek menurut iya, saya ya. Ya itu di samping nanti kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, berkolaborasi dengan berbagai pihak, tapi eh nek menurut saya yang paling utama itu ya dari siswa itu sendiri dan mm-mm, dari orang tua. mm-mm. Tuh. Ya, bagus itu. Jadi Bu Yuli sudah punya trik-trik yang akan dilakukan supaya nanti apa yang menjadi kendala selama ini itu bisa apa namanya terselesaikan dengan Iya, baik. iya. Memang dalam hal ini kita itu tidak bisa ya bekerja sendiri. Kita pasti membutuhkan kolaborasi baik itu Mm-mm, dengan mm-mm, betul guru, sekali. dengan Mm-mm, BK mungkin nih, mm-mm. dengan Iya, benar. bahkan mungkin perlu kita kolaborasi juga dengan Mm-mm. komite karena Benar, benar. keberhasilan Iya, sebuah pendidikan itu kan bukan hanya dari sekolah saja iya, nih, tetapi benar perlu dari ada luar perlu ekstern. ada dari sekolah, dari orang tua, Benar dan kemudian dari dari sekolah. masyarakat. Itu Iya, juga harus ada benar sekali. satu kata ibaratnya kalau ada permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Mm-mm. selama ini mungkin kalau tadi kaitannya dengan orang tua, kalau dengan anaknya sendiri bagaimana?
apakah Bu Yuli itu pernah menggali Mhm. menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap siswa, kenapa kok malas, Mhm. kemudian mungkin ada masukan-masukan dari siswa, karena kan Mhm. mereka juga butuh diperhatikan, nggih. Mhm. Apakah Bu Yuli Mhm. sudah ada usaha ke sana? Mhm. Kalau anak punya sama-sama tadi Bu Yuli mengatakan sama-sama main HP, tetapi Mhm. yang Mhm. satu untuk game, yang satu untuk. Mhm. Nah, apakah sudah ada upaya ke sana, Mhm. misalnya eh, anak diberikan apa namanya diajak ngobrol Mhm. sebaiknya bagaimana menurut Mhm. kesenangan mereka sehingga eh, mungkin Mhm. permasalahan itu bukan dianggap sebagai permasalahan lagi, tetapi mereka sangat asik karena apa namanya Bu Juli sudah menggali Mhm. kesenangan mereka itu seperti apa dan harapannya itu seperti apa. Apakah Bu Yuli sudah eh, apa berupaya untuk ke Heeh. sana? Kalau bertanya secara apa ya, secara mendalam ke siswa itu saya hanya ambil sampel berapa saja ya. Jadi 3 sampai 4 gitu. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan tugas? Alasannya malas misalnya. Kenapa kamu kok malas? Begitu kan? Ya karena memang eh, kondisi mereka, ini jawaban dari siswa nggih, Mbak, nggih, karena memang kondisi dari siswa itu sudah lebih nyaman gitu loh untuk bermain. Nah, itu kenapa malas gitu kan, Mbak. Nah, ya karena dari jawaban mereka, mereka itu sudah nyaman dengan kondisi di rumah, tiduran, kemudian ngopi begitu kan, bahkan mie goreng dan sebagainya. Kenapa kalau sama-sama apa ya membawa HP, menggunakan HP tidak digunakan untuk mengerjakan tugas misalnya situ. Lalu kok Bu sulit. Nah, ini materinya tuh kalau tidak diterangkan itu tidak bisa. Jadi sebenarnya metode konvensional eh, menjelaskan, menerangkan ke siswa itu tetap sebenarnya perlu sangat gitu loh. Karena ini testimoni dari siswa sendiri bahwa siswa itu ketika hanya diberikan materi, kemudian eh, diminta untuk apa mempelajari sendiri, itu ternyata tidak bisa. Jadi memang mereka itu butuh tetap guru itu menerangkan, menjelaskan. Nah, testimoni dari siswa itu seperti itu, Mbak. Tuh. Dari pernyataan Bu Yuli Mhm. tadi berarti bisa saya rangkum ya, Mhm. sebenarnya Mhm. Bu Yuli itu punya permasalahan Mhm. anak itu tidak mau mengerjakan Iya. tugas. Setelah Mhm. ditanya alasannya jelas, Malas. malas dan lain Oh. sebagainya. Mhm. Kemudian Bu Yuli juga sudah berusaha Mhm. untuk membuat membuat Iya, penyelesaian betul ya sekali. Iya. dengan berkoordinasi dengan orang Mhm. tua, Mhm. kemudian apa namanya permintaan siswa untuk dijelaskan juga sudah Sudah, dilakukan iya, nggih. intinya, tapi sampai saat ini itu belum ada perubahan yang Iya, benar signifikan, intinya sekali. begitu ya Iya, Bu ya. betul Nah, sekali. eh, mungkin perlu ada Mhm. solusi yang Mhm. paling tepat mungkin menurut Bu Zuli ya, Mhm. karena sudah dari sekian Mhm. upaya tadi sudah dilakukan. Nah, Mhm. kemudian apa kira-kira rencana Bu Yuli yang lebih mungkin lebih menggigit Mhm. lagi ya, menggigit lagi, lebih nendang lagi Mhm. sehingga anak itu tidak merasa eh, malas, tapi Mhm. dengan tugas yang Bu Yuli berikan itu justru mereka merasa tertantang, Mhm. merasa tertarik gitu. Mhm. Apa untuk mengerjakan tugas-tugas itu Mhm. seakan-akan dia tidak mengerjakan tugas tetapi sama seperti main game. Iya. Apakah sudah ada Nah, rencana atau upaya nah, menuju ke sana, itu Bu Yuli? Mbak. Itu berarti saya sendiri mungkin yang harus introspeksi diri ya. Hmm. Artinya, oh, mungkin mengajar saya itu kurang menarik. Cara mengajar saya itu kurang menarik sehingga apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus punya inovasi, ya kan? Punya kekreativitasan dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Mungkin sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan ya Mbak ya, bahwa kita menggunakan metode Merdeka Belajar gitu kan Mbak. Berarti apa namanya semua apa namanya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, kita arahkan ke situ
kita jelaskan, kita berikan teknis-teknisnya sehingga anak mungkin insya Allah akan lebih tertantang dan tertarik. Saya begitu. Bagus itu, berarti penjenengan sudah menemukan solusinya. Saya setuju. Jadi Gitu memang ya, Mbak? iya betul. Jadi memang kita sebagai seorang guru itu harus mengikuti perkembangan. Perkembangannya seperti apa? Kalau anaknya ternyata kok kecanduan game, nah Game. bagaimana kita apa ya pembelajaran yang ada pada pembelajaran yang kita sampaikan itu nanti itu sedapat mungkin mendekati seperti game itu sehingga anak-anak apa namanya jadi tertarik gitu ya. Nah, Betul. luar biasa itu udah berarti panjenengan sudah menemukan cara yang mungkin lebih efektif dan insya Allah mudah-mudahan nanti anak-anak tidak lagi ada kata malas, Nah, tetapi itu justru betul. menjadi Ya, tertantang, tertantang, tertarik. semangat. Ya. Apalagi kalau mereka diberikan tantangan untuk membuat sesuatu atau membuat game itu mungkin akan jauh Iya, lebih. benar sekali. Dan yang pasti kalau menurut saya keterlibatan dari berbagai pihak, kolaborasi dari berbagai pihak itu menurut saya sangat penting untuk memotivasi mereka sehingga mereka akan menjadi lebih giat lagi. Nah, dari pembicaraan kita tadi kan sudah Bu Juli sudah menemukan solusinya. Gimana rasanya? Ya, paling tidak sudah lega ya. Oh, ternyata selama ini permasalahan yang apa namanya, yang ada di sini tentang pembelajaran siswa itu ternyata ketika kita sharing, ketika kita apa namanya diskusi, ya kan. Jadi tidak dipikir sendiri gitu kan. Kita bertanya dengan teman lah, dengan saudara itu insya Allah akan apa ya ada solusi Iya, gitu menurut betul. saya ada jalan keluar sehingga membuat kita jadi lebih lega gitu menurut saya begitu. Alhamdulillah. Uh, terus selanjutnya komitmen apa yang akan Juli lakukan ya supaya program itu tidak hanya berhenti sampai di Iya, sini gitu. Dan yang bisa apa namanya ada program kelanjutan dan berkelanjutan dan akhirnya nanti mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan ya menjadi sebuah budaya di SMK kita. Kalau menurut saya harus lebih intensif ya untuk berkomunikasi dengan orang tua sehingga karena apa namanya kita di sekolah itu kan yang menjadi orang tua di sekolah jadi kita yang bertanggung jawab atas mereka ya kan kita berkomunikasi intensif di sekolah Ya, tetapi ketika di rumah kita kan tidak bisa ngawasi tidak bisa melihat tidak bisa jaga otomatis orang tua lah ya yang bertanggung jawab di rumah sehingga antara guru dan orang tua itu tetap harus berjalan seiring ya agar mereka mendapatkan anak-anak itu dapat mendapatkan tanggung jawab dari guru di sekolah dan orang tua di rumah. Luar biasa, luar biasa. Saya setuju sependapat. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi permasalahan ya, Ya, siap. anak-anak menjadi semangat Bismillah. untuk belajar, Iya, tidak ada betul. lagi yang mengatakan malas lah, Malas, tidak mau lebih mengerjakan. senang main Oh, game lah, oh, tidak ada iya. lagi ya. Betul, betul. Terima kasih. Oke. Mana? Masih ada lagi yang mau Sudah, Mbak. Terima kasih. disampaikan? Ini kebetulan saya juga ada jam Siap, mengajar. siap, Saya siap. pamit dulu ya. Oke, Terima kasih banyak loh ya. Paling tidak sama-sama. saya sudah plong, sudah lega menyampaikan unek-unek tentang apa ya masalah di pembelajaran. Ini Sukses sharing ke ya. depannya ya. Ya, sama-sama. Oke, permisi ya Mbak ya. Iya, Terima kasih. sama. Oke.